Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Latifah Devia Rahman, mahasiswa PPG Universitas Ahmad Dahlan, kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Di sini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran bimbingan klasikal dengan metode Discovery Learning. Perekaman video ini diambil pada tanggal 12 Juni 2023 pada pukul 9 pagi bertempat di SMK Negeri 8 Pandeglang. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya semangat pagi ini ya. Oke, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin doa oleh Samsul. Duduk siap. Siap. Sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah kita akhirnya bertemu lagi ya di pertemuan sekarang. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir? Hari ini siapa yang tidak hadir? Siapa? Cindy? Oh, Silky. Sorry, Silky tidak hadir. Kenapa katanya? Sakit. Oke, nggak apa-apa. Ya, mudah-mudahan Silky segera diberikan kesehatan dan untuk kita semua di sini untuk selalu sehat ya. Amin. Oke, nah pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai perguruan tinggi pilihanku. Ya, kalian kan ini sudah mau kuliah ya, sudah sampai di tahap akhir ya, tahap akhir sekolah, dan pasti selain pilihannya untuk bekerja, pasti ada juga yang ingin melaksanakan kuliah, betul? Berapa banyak yang ingin kuliah, Cung? Cung, yang mau kuliah? Wah, mayoritas pada pengen kuliah ya. Oke, nah mudah-mudahan yang belum ada keinginan untuk kuliah, setelah materi hari ini tergerak hatinya untuk ingin tahu mengenai kuliah atau bahkan tertarik untuk ikut kuliah dulu ya sebelum bekerja. Oke, nah tujuan dari kegiatan hari ini adalah yang pertama, kita akan mengidentifikasi jenis-jenis perguruan tinggi dan jalur masuknya. Jadi tidak hanya perguruan tinggi saja ya, tapi plus dengan jalur masuknya juga supaya kalian tahu tidak hanya sekedar jenisnya saja, tapi cara masuk, cara untuk bisa menjadi mahasiswa di perguruan tinggi tersebut itu seperti apa. Lalu yang berikutnya menganalisis jenis-jenis perguruan tinggi dan jalur masuknya. Nah, jenis-jenis perguruan tinggi itu ada beberapa macam, tidak hanya satu macam saja, ada banyak jenis-jenis perguruan tinggi. Lalu berikutnya mengklasifikasikan, mengelompokkan perguruan tinggi. Lalu yang berikutnya adalah menentukan pilihan. Nah, ini hal yang paling penting, menentukan pilihan. Karena kalian sudah ada di tahap akhir, sudah harus bisa menentukan kira-kira mau masuk ke perguruan tinggi mana sih. Nah, berikutnya, langkah-langkah dari kegiatan hari ini. Pertama, ada langkah yang namanya stimulasi. Nanti kalian akan mengamati PPT dan video yang sudah Ibu siapkan untuk informasi-informasi yang nantinya akan kita proses di berikutnya. Lalu yang kedua ada problem statement. Lalu yang berikutnya adalah data collection. Nanti kalian akan bekerja secara berkelompok. Nanti dari masing-masing kelompok akan ada bagian-bagian tugasnya untuk mencari informasi mengenai perguruan tinggi. Lalu yang berikutnya ada data processing atau menyusun informasi terkait perguruan tinggi dan jalur masuknya. Nanti setelah kalian cari pada tahap data collection ini, nanti akan sama-sama disusun secara berkelompok data yang sudah kalian dapatkan. Nah, lalu ada verification, diskusi mengenai data yang telah didapatkan. Lalu terakhir kita akan membuat kesimpulan. Nanti kalian jelaskan jenis-jenis perguruan tingginya apa, lalu kalian pilih kira-kira perguruan tinggi mana sih yang cocok dengan saya. Seperti itu ya. Nah, sebelum kita memulai ke tahap berikutnya, kita langsung ke penjelasan inti ya.
kita segarkan dulu diri kita freshkan dulu pikiran biar bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik dan dengan menyenangkan ya. Boleh semuanya berdiri dulu? Oke, berdiri dulu ya semuanya. Kita seperti biasa, kita ice breaking dulu. Sebelumnya kan kita biasanya open banana ya. Bosen ya open banana mulu? Gitu-gitu aja. Nah sekarang ada yang baru, kita belajar berhitung dengan gerakan. Oke, 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Mantap. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Mantap. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Oke, silahkan duduk. Oke, kita langsung masuk ke kegiatan yang intinya ya. Nah, kalian pernah tahu nggak ini siapa? Betul, ini orang. Ini betul Dea. Dea Mandasari. Dea Mandasari ini seseorang yang lahir dari keluarga yang bisa dikatakan ya tidak terlalu berada ya. Nih, bapaknya aja seorang tukang parkir. Dia termasuk dalam golongan ekonomi yang rendah. Tapi lihat, di sini dia masuk ke UGM, lulus kuliah di UGM tanpa jalur tes. Bayangkan, seorang anak tukang parkir bisa kuliah di UGM. Nah, dia berhasil masuk ke UGM, jurusan apa nih? Di Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang berikutnya, Raini. Ini ramai banget di Instagram. Pernah sampai jadi trending. Kenapa? Viral banget. Karena anak seorang tukang beca yang bisa menyelesaikan kuliah sampai dengan S3 di Inggris. Luar biasa sekali nggak? Tepuk tangan dulu dong. Berikutnya, nih ada tokoh besar dari negara kita, Bapak Chairul Tanjung. Tuh, dia punya sebuah perusahaan. Padahal dulunya ketika kuliah dia bahkan sampai bela-bela sambil berjualan untuk bisa tetap kuliah. Pada akhirnya dia berhasil menyelesaikan kuliahnya di UI loh. Beliau ini Fakultas Kedokteran UI. Kalau dilihat dari tokoh-tokoh ini, berarti tidak ada hal yang tidak mungkin di dunia ini. Betul? Tadi anak tukang beca, anak tukang parkir, bahkan yang nyaris menjadi orang duafa, tapi mereka berhasil untuk bisa kuliah. Bahkan ada yang sampai ke luar negeri, ada yang sampai punya perusahaan sendiri saat ini. Nah, jadi kalian ketika memiliki keinginan untuk misalnya, Bu, saya mau kuliah, tapi gimana ya Bu, keluarga saya, misalnya ayah saya tidak bekerja. Tenang, banyak jalan menuju Roma. Kalau kalian ingin mengubah nasib kalian pada saat ini, kalian harus mau untuk bisa mengubah diri dan mengupgrade diri kalian. Dengan cara apa? Bisa dengan cara berkuliah. Berikutnya, ada perguruan tinggi apa aja sih? Ada yang sudah pernah tahu? UGM termasuk. Universitas Indonesia termasuk. Apalagi? STAN termasuk. Nah, STAN masuknya ke kelompok mana ya? UGM masuk ke mana ya? STISIP. Oke, kalau di wilayah kita mungkin ada STISIP ya. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, betul. Nah, kira-kira mereka satu rumput atau satu kelompok atau berbeda kelompok ya? Beda. Coba yang bisa membedakan. Iya, Boleh, Ira. kalau UGM itu bukan masuk sekolah kedinasan ya. Itu UGM itu kayak masuk sekolah apa sih? Perguruan tinggi aja gitu.
Nah, perguruan tinggi itu ada UGM, ada UI, Untirta. Nih, di sini jenis-jenis perguruan tinggi itu ada 4. Sini ada 4 jenis perguruan tinggi. Ya, tadi ada perguruan tinggi negeri, lalu ada perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi keagamaan, dan ada sekolah kedinasan. Kira-kira UGM, UI masuknya ke yang mana? Perguruan tinggi negeri. Lalu perguruan tinggi keagamaan. Perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Seharusnya. Perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Ada yang pernah mendengar tentang PTKIN? Belum. Oke, nanti kita cari apa sih itu PTKIN biar kalian semua tahu ya. Nah, lalu yang berikutnya ada sekolah kedinasan. Nah, apa coba sekolah kedinasan? Betul. Betul, STAN, IPDN. Nih, sekolah kedinasan itu sekolah yang masuk, yang terdaftar, itu berada di bawah kementerian atau lembaga negara. Oke, ini kan sudah jenis-jenis perguruan tingginya ya. Nih, saya ada beberapa buah video yang menggambarkan tentang perguruan tinggi negeri. Oke. Jadi PTN dulu ya. Inilah Universitas Pendidikan Indonesia yang ketika didirikan pada tanggal 20 Oktober 1954 bernama PTPG, Perguruan Tinggi Pendidikan Guru. Lalu terintegrasi menjadi bagian dari UNPAD, kemudian bermetamorfosis menjadi IKIP Bandung dan akhirnya menjadi UPI saat ini. Gedung Bumi Siliwangi yang dahulu disebut sebagai Villa Isola menjadi gedung utama sekaligus sebagai ikon lembaga yang bergaya arsitektur Art Deco dan sampai saat ini merupakan salah satu bangunan cagar budaya yang dilindungi eksistensinya. Dari Bumi Siliwangi tanah asli terus lahir karya-karya bernas dan mumpuni demi bakti untuk seantero negeri. Selamat datang di kampus Ilmiah, Vokatif dan Religius Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, itu tadi video-video yang menggambarkan salah satu contoh dari perguruan tinggi yang ada ya. Tadi ada UPI, lalu ada Telkom sebagai PTS-nya, UPI sebagai PTN, Telkom sebagai PTS, lalu IPDN sebagai sekolah kedinasan, dan tadi ada juga dari UIN. Oke. Nah, kira-kira di sini ada yang sudah menentukan belum? Ingin kemana? Sudah. Ada yang masih bingung? Cung, yang masih bingung? Boleh, Tanaya, kenapa bingungnya? Bingung kenapa? Belum bisa menentukan? Mau kuliah atau mau bekerja? Kuliah mau, bekerja mau. Kira-kira condongnya kemana? Biasa bekerja. Maunya kuliah sambil bekerja. Bisa. Ada yang seperti itu juga ada. Yang bisa kuliah sambil dengan bekerja juga ada. Jadi kita akan membuat 4 kelompok berdasarkan dengan jenis-jenis perguruan tinggi negeri ini. Nah, nanti masing-masing dari kalian pilih kira-kira kamu mau masuk ke kelompok yang mana. Mau membahas tentang perguruan tinggi negeri, swasta, PTKIN, atau sekolah kedinasan. Ya. Nah, kelompoknya akan Ibu tentukan posisinya. Di sini yang memilih PTN, kelompok 1 PTN, kelompok 2 PTS, kelompok 3 PTKIN, lalu kelompok 4 sekolah kedinasan. Ayo, silahkan menempatkan diri di posisi di mana kalian ingin tahu tentang perguruan tinggi ini. Silahkan, ayo bergerak. Di sini PTN, PTS, PTKIN, dan sekolah kedinasan. Ayo, silahkan bergerak. Nah, sekarang
Tugas kalian adalah mencari tentang PTN, PTS, PTKIN, dan sekolah kedinasan. Apa saja yang harus kalian cari? Yaitu PTN itu apa sih? PTS itu apa? PTKIN itu apa? Dan sekolah kedinasan itu apa? Lalu jenis-jenisnya, bukan jenis-jenis. Setelah mencari apa itu pengertiannya ya, PTN, PTS, PTKIN, dan sekolah kedinasan, lalu kalian cari cara jalur masuknya seperti apa. Jalur masuk ke masing-masing jenis perguruan tinggi. Setelah jalur masuk, lalu kalian cari contoh dari PTN itu apa, contoh PTS itu ada apa saja, lalu contoh PTKIN itu ada apa saja, dan sekolah kedinasan itu ada apa saja. Banyak sekali itemnya ya. PTN banyak banget di Indonesia, 300 lebih PTN. Setiap provinsi pasti memiliki PTN, bahkan ada yang 1 sampai 3 PTN dalam satu provinsi. Lalu PTS apalagi? PTS banyak sekali, jangankan satu provinsi. Satu kabupaten aja bisa memiliki beberapa PTS, termasuk Pandeglang ya. Pandeglang juga banyak PTS-nya, lumayan sekali. UIN, nah kalau UIN biasanya per masing-masing provinsi. Nah coba dicari aja contoh-contoh UIN-nya ya. Lalu sekolah kedinasan banyak sekali. Kementeriannya banyak, berarti sekolah kedinasannya pun banyak. Nah coba nanti dicari, silahkan kalian tuliskan di selembar karton ini. Silahkan. Nih. Kenapa? Boleh, silahkan. Nanti ini akan dibacakan di depan ya, masing-masing kelompok. Boleh. Ini kebagian PTKIN ya. Boleh, silakan cari informasinya. Dituliskan informasi yang memang menurut kalian penting untuk disampaikan. Gak usah semuanya, kalau di searching kan pasti keluar banyak banget ya informasinya. Ditulis inti-intinya saja. Oke, sudah dapat informasinya? Ada yang belum? Oke, silakan. Yang belum, silakan proses mencarinya dilanjutkan. Yang sudah langsung disusun dan dituliskan di kertas karton yang sudah saya bagikan. Silakan. Kelompok 1 sudah dapat informasinya? Oke, sudah langsung disusun ya. Nih, berhubung banyak banget ya, sekolah kedinasan itu ada banyak, PTS itu ada banyak, UIN itu ada banyak. Setidaknya minimal ya 3 lah bisa disebutkan. Kalau misalnya bisa 5, boleh sebutkan 5. Oke. Sudah selesai semuanya? Sudah? Oke, nah supaya informasinya lengkap, kita akan laksanakan presentasi dari masing-masing kelompok. Jadi, menyampaikan kepada teman-temannya informasi yang sudah didapatkan. Nah, halo? Oke, nanti ketika temannya presentasi di depan, halo? Ketika temannya presentasi di depan, teman-teman kelompok lain memperhatikan. Karena nanti kalian akan memilih kira-kira mana nih jenis perguruan tinggi yang akan kalian pilih. Ya, nanti teman-temannya akan mempresentasikan, silahkan nanti kalian tuliskan apa pilihan kalian. Ya, oke, kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Silahkan kelompok 1 perwakilannya siapa yang mau maju ke depan? Silakan, Vina dan Amel dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pencarian data itu. Ayo, silakan. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi tentang PTN. PTN adalah perguruan tinggi yang dikelola oleh pemerintah, tepatnya berada di bawah koordinasi Kementerian Pendidik dan Kebudayaan. Adapun kota yang ditetapkan adalah paling sedikit 20% dari seluruh mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua program studi. Biaya pendidikan di PTN dibantu dan diberikan subsidi oleh negara, sehingga secara umum tergolong lebih rendah dibandingkan perguruan tinggi swasta. Udah, Bu. Cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, sudah semuanya presentasi ya? Semua sudah mendapatkan informasi mengenai jalur jenis-jenis perguruan tinggi. Silahkan sekarang kalian isi di LKPD yang tadi sudah saya bagikan. Ya, silahkan kira-kira kalian mau memilih yang mana di antara jenis-jenis perguruan tinggi ini. Tadi contohnya juga sudah disebutkan ya. Contoh-contoh universitasnya. Silahkan kalian pilih serta tuliskan alasannya kenapa kalian memilih itu. Oke, coba Ibu minta kita sama-sama menarik kesimpulan ya. Kira-kira dari apa yang sudah tadi dipresentasikan dan kalian cari, apa sih yang kalian dapatkan dan apa sih yang kalian pilih? Silahkan, mau siapa yang duluan berbicara? Cung. Boleh, silakan Hijri. Boleh, silakan Hijri. Di sini saya ingin memilih perguruan tinggi yaitu UGM. Jalur masuknya itu jalur tes tertulis. Terus setelah itu mendiskusikan tentang perguruan tinggi dan jalur masuknya. Kan apa yang menjadi alasan kita untuk memilih perguruan tersebut? Alasan saya memilih PTN ya di UGM. Ya, karena sudah banyak mahasiswa atau mahasiswi yang membuat saya terinspirasi dan ingin memasuki UGM. Tapi saya belum tahu, Bu, UGM itu di mana. Terus kemampuan saya untuk masuk UGM itu kayaknya nggak memungkinkan, Bu. Tapi kalau bersungguh-sungguh pasti memungkinkan. Terus setelah mengisi pilihan karir, usaha apa yang akan saya lakukan? Saya akan belajar bersungguh-sungguh, mencari informasi tentang UGM, dan meningkatkan nilai rapot. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Rianti dari kelas 12 akuntansi 1. Perguruan tinggi yang saya pilih yaitu sekolah kedinasan, yaitu di PKN STAN atau Politeknik Keuangan Negara STAN. Saya memilih perguruan tinggi STAN ini yaitu jalur masuknya itu jalur seleksi khusus dan juga jalur prestasi kalau memungkinkan ya. Jadi kan ada berbagai jalur kayak jalur afirmasi juga tidak memungkinkan untuk daerah seperti kayak kita ini di Pandeglang gitu ya. Selanjutnya, apa yang menjadikan alasan kalian untuk memilih perguruan tersebut dan jalurnya? Alasan saya memilih PKN STAN karena setelah kita memasuki atau setelah kita lulus dari PKN STAN, kita akan mendapatkan pekerjaan atau jaminan kerja. Jadi setelah kita memasuki PKN STAN, kita tidak repot lagi mencari pekerjaan karena kita sudah dijamin menjadi PNS. Dan juga ketika kita memasuki PKN STAN, kehidupan perekonomian mungkin ya, kita akan baik gitu ya. Terus setelah mengisi pilihan karir, usaha apa yang akan dilakukan selanjutnya?
Usaha saya ketika saya memilih PKN STAN ini, saya akan belajar dengan giat, mengikuti bimbel online, terus mencari tahu seputar PKN STAN, baik dari administrasi maupun jalur masuknya, dan juga ada yang menyarankan itu membeli salah satu buku, nggak tahu itu ya judulnya apa, pokoknya ada itu buku seputar tentang STAN. Udah begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah semuanya ya. Sudah semuanya mengatakan, oke, menyampaikan pendapatnya. Jadi dari awal pertemuan kita sampai dengan sekarang, nih, ada yang bisa menyimpulkan kenapa ini itu menjadi hal yang sangat penting? Silakan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, Windy, boleh. Silakan, Windy. Boleh berdiri, Windy. Jadi kesimpulannya apa nih? Jadi kesimpulan materi hari ini itu di mana pentingnya pendidikan selanjutnya. Jadi terlebih kan seorang perempuan itu akan menjadi seorang ibu. Karena kan kita yang akan menjadi guru pertama untuk anak kita. Jadi pentingnya untuk kita memiliki wawasan yang lebih lanjut lagi untuk kedepannya. Dan seorang perempuan itu tidak boleh hanya sebagai ibu rumah tangga gitu kan. Jadi kita harus bisa membangun diri kita menjadi jiwa yang berkarakter, berprestasi dengan melanjutkan pendidikan kita ke jenjang selanjutnya. Karena dalam dunia perkuliahan sudah pasti banyak lika-liku kehidupannya. Bahkan lebih parah dari saat kita SMK maupun SMA. Nah, jadi setiap keinginan kita, pasti kan mungkin kalian berpikir, CEO juga nggak semuanya lulusan ke kampus. Tapi seorang CEO juga, kalau mereka ingin lebih mengetahui tentang dunia perusahaan, tentang manajemen yang mereka pilih, mereka juga harus memiliki potensi untuk belajar lebih lanjut lagi supaya wawasan mereka luas. Jadi pentingnya mengetahui tentang perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, maupun perguruan tinggi keagamaan Islam negeri dan sekolah kedinasan itu bisa menjadi patokan kita untuk ke depannya. Cukup, terima kasih. Betul. Saya setuju sekali dengan pendapatnya Windy. CEO sekalipun akan perlu untuk mengupgrade dirinya lagi. Selain kuliah, selain pengalaman yang biasa dia dapatkan di lapangan, kuliah juga akan menjadi proses dia untuk mengupgrade diri. Dan kita terutama nih ya perempuan nantinya akan menjadi madrasah pertama untuk anak-anak kita. Ya, untuk anak-anak kita nanti, kalau kitanya tidak cerdas, bagaimana kita akan membentuk anak kita menjadi anak yang cerdas? Seperti itu. Untuk laki-laki apalagi? Ya, untuk Samsul misalnya. Untuk laki-laki apalagi sangat diperlukan sekali. Kerja memang betul perlu, tapi kalian perlu ingat. Di tempat pekerjaan nanti pun, kalau kalian stagnan, kalian tidak menambah ilmu pengetahuan kalian tidak menambah pengalaman kalian, otomatis pola pikir kalian mungkin akan seperti itu aja. Nanti kalau misalnya dengan kuliah kamu akan menambah skill, akan menambah pengalaman, dan akan menambah relasi. Karena kalau kuliah, itu kita akan bertemu orang dari berbagai daerah, dengan berbagai macam karakter, dengan berbagai macam kemampuan. Nah, di sanalah kita akan bisa mengupgrade diri. Jadi, bekerja perlu memang, betul sekali, bekerja itu juga memang perlu. Tapi untuk bisa bekerja dengan optimal, untuk bisa bekerja dengan jauh lebih baik lagi, kita juga perlu untuk menambah kemampuan diri kita, lalu kita juga perlu untuk memperluas pikiran kita, pengetahuan kita, dan relasi kita. Karena di kuliah juga itu kita akan bertemu dengan orang dari berbagai macam suku, budaya, lalu berbagai macam latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, latar belakang agama. Otomatis itu yang akan menambah wawasan kita dan akan semakin mempertajam pola pikir kita. Ya, karena akan ada perbedaan pasti dari yang
belajar sampai SMK dengan orang-orang yang melanjutkan dengan perkuliahan. Pasti pola pikirnya akan berbeda. Cara untuk memecahkan masalah akan berbeda. Dari segi kemampuan mungkin oke, yang tidak kuliah kemampuannya bisa kok lebih tinggi daripada orang-orang yang sudah kuliah. Memang bisa, tapi ada hal-hal yang tidak bisa didapatkan. Gitu ya, seperti yaitu tadi untuk mengasah pola pikir itu kita harus terus belajar. Seperti itu ya, bisa dipahami semua? Oke, mudah-mudahan apa yang sudah kalian tentukan tadi di perencanaan itu akan menjadi bekal untuk kalian di semester depan menentukan mau kuliah kemana. Jadi ketika mau daftar nanti udah nggak pusing lagi ya. Udah nggak pusing lagi, Bu, aku mau daftar di universitas mana ya? Mau ikut jalur apa ya? Nah, tadi kan sudah dapat semua informasinya. Jalur-jalurnya juga sudah diketahui semua. Nah, otomatis tinggal kalian mempersiapkan apa-apa saja persyaratan yang diperlukan untuk pendaftaran. Seperti itu ya? Oke, sudah paham semua? Oke, saya minta waktu untuk terakhir mengisi lembar evaluasi kegiatan hari ini. Saya akan bagikan lagi, nanti silahkan kalian isikan di sini ya. Oke, silakan diisi. Di situ ada evaluasi proses dan hasil. Tinggal kalian checklist aja sesuai dengan mana kemampuan kalian. Silakan, kalian tinggal men-checklist aja sesuai dengan yang sudah kalian dapatkan hari ini. Oke, sudah selesai semuanya ya? Sudah. Oke, alhamdulillah akhirnya kita sudah di penghujung pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita cari informasinya, yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita diskusikan menjadi manfaat untuk kita semua ya. Amin. Amin. Ya Allah, kita sama-sama ucapkan hamdalah. Oke, kalau begitu untuk pertemuan hari ini saya tutup secukupkan sekian. Saya tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.